Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Imam Arifianto, NPM 20100 10341 dari kelas 5C Reguler Pagi Banjarmasin. Saya akan membuat video demo yaitu untuk pemenuhan UAS pemrograman Visual 3 dengan kategori jasa, dan yang project yang saya buat ini adalah jasa rental mobil. Jadi di project yang saya buat ini terdapat beberapa file. Yang pertama ada file dengan titik pro ini untuk melakukan quick SQL berdasarkan database yang ada di phpMyAdmin. Di database phpMyAdmin ini saya mempunyai 3 tabel. Pertama ada tabel mobil, ada tabel penyewa, dan ada tabel sub. Di tabel mobil ada beberapa struktur dengan ID, nama mobil, jenis mobil, plat, dan harga sewa. Tabel penyewa dapat beberapa isian juga. Yang pertama ada ID, nama, mobil, durasi, dan pengemudi. Di terakhir di tabel supir terdapat ID, nama, NIK, alamat, dan jaminan. Lanjut ke file yang saya gunakan, selanjutnya ada file controller titik A. Ini berguna untuk menghubungkan tombol buton yang ada di file QML berdasarkan koneksi database. Di sini terdapat point simpan supir, ubah supir, dan supir, get nama, get nick, alamat, dan jaminan. Selanjutnya ada untuk tabel penyewa, ada simpan penyewa, ubah penyewa, dan hapus penyewa. Terdapat untuk tombol get-nya, get nama penyewa, get mobil, get durasi, dan get pengemudi. Ada tabel mobil, ada simpan mobil, ubah mobil, hapus mobil. Get-nya ada get nama mobil, get jenis mesin, get plat. Dan terakhir ada duplikasi untuk melakukan tampilan pesan validasi dengan nama View import kabel board duplikasi berdasarkan kabel primary key dan isi primary key. Di pripatnya terdapat QSQL database connect DB dengan isian QS string berdasarkan tem nama, tem nick, alamat, jaminan. Selanjutnya ada QS string kedua ada tem nama penyewa, tem mobil, tem durasi, dan tem pengemudi. QS string ketiga ada tem nama mobil, tem jenis mesin, tem plat, dan tem harga sewa. Jadi, tem ini adalah sebuah temporary yang berfungsi untuk mentransfer data ke bagian get nama. Misalnya di sini ada tem nama, maka transfer datanya akan menuju ke get nama ini yang di refactor, maka akan dialihkan ke halaman controller titik cpp. Di halaman controller titik cpp, sini terdapat ada sebuah itu koneksi database ini untuk menghubungkan database yang berada di phpMyAdmin. Selanjutnya ada RUD atau create update delete berdasarkan supir, mobil, dan penyewa. Di sini terdapat tombol simpan untuk supir berdasarkan ID, nama, nick, alamat, dan jaminan. Di tombol simpan ini dimasukkan suatu inputan SQL yaitu insert into supir berdasarkan ID, nama, nick, alamat, dan jaminan dengan value tanda tanyanya sebanyak isi tabel yang ada di sini. Maka dimasukkan ke dalam variabel bin ada ID dengan diawali dengan angka 0, nama, nick, alamat, dan jaminan. Lanjut ada tombol untuk ubah supir juga berdasarkan ID, nama, nick, alamat, dan jaminan. Bedanya di sini adalah sebuah update SQL-nya menjadi that yaitu untuk mengubah data. Lanjut ada hapus supir yaitu untuk buton hapus. Di sini bedanya juga berdasarkan SQL yaitu dengan awalan delete from supir berdasarkan ID. Jadi yang diinputkan di halaman buton untuk hapus ini hanya ID saja karena ID ini adalah mewakili semua data. Kalau ke bawah terdapat US string controller get nama. Ini adalah suatu temporary tadi yang sudah di refactor berdasarkan halaman atau file controller titik A yang get ini. Lanjut ke get nick juga sama, ada temporary untuk nick, selanjutnya ada temporary untuk alamat, dan terakhir ada temporary untuk time. Lanjut ke CRUD penyewa juga sama seperti CRUD sebelumnya, itu untuk supir,
Bedanya di sini adalah berdasarkan data yang diinputkan dari controller titik H, yaitu simpan penyebab, ubah penyawa dan hapus semua berdasarkan ID, nama, mobil, durasi, dan pengemudi. Di tombol simpannya juga menggunakan SQL insert into, cuma bedanya di sini menyesuaikan dengan tabel penyewa. Kan ID, nama, mobil, durasi, dan pengemudi juga seperti tadi diawali dengan 0. Untuk bin value-nya juga dimasukkan ID yang diinputkan seperti di atas. Di tombol ubah juga sama, cuma bedanya SQL-nya menggunakan update. Dan nama dijadikan parameter 0. Di tombol hapus juga menggunakan SQL delete. Ini juga ada temporary untuk get-nya. Ada temporary get nama penyewa, get mobil, get durasi, dan get pengemudi. Lanjut ke CRUD mobil, tabel ketiga saya. Ini simpan mobil berdasarkan ID, nama mobil, jenis mesin, plat, dan harga sewa. Untuk ubahnya juga sama, cuma bedanya menggunakan SQL update. Dan terakhir untuk SQL-nya hapusnya menggunakan delete. Juga terdapat ada get nama juga atau temporary-nya berdasarkan tem nama, tem jenis mesin, tem plat, dan tem harga sewa. Untuk duplikasinya ini berdasarkan tabel primary dan isi primary key yang ada di controller titik H, Q invocable bool duplikasi. Duplikasi ini saya menggunakan tipe data bool atau boolean itu untuk true or false. Lanjut ke controller titik CPP, di sini diubah jadi bool juga untuk duplikasinya. Kita memasukkan bool hasil sama dengan false titik koma. Untuk QSQL query model. Ini ada model set query-nya berdasarkan select from tabel where primary key dan isi primary key. Di sini terdapat perulangan if, else, dan else if. Untuk raw count berdasarkan hasil false dan hasil true. Di dalam perulangan else ini terdapat perulangan baru lagi yaitu if else. Ada berdasarkan tabel supir, tabel penyewa, dan tabel mobil. Di tabel supir ini dimasukkan temporary yang tadi yaitu tem nama, nick, alamat, jam, dan jaminan. Untuk model record validasi pesannya. Dan di penyewa juga sama, berdasarkan tem yang dibuat tadi, untuk mobil juga, dan diakhiri dengan return hasil atau menjalankan hasilnya. Ke halaman main.cpp ada terdapat beberapa include. Yang paling penting adalah include model data tabel titik H berdasarkan file model data tabel titik H. Itu guna untuk mengirimkan perintah SQL. Ada terdapat QML context kirimkan berdasarkan set context property FTI my project. Terdapat 3 tabel atau 3 variabel yaitu ada supir, penyewa, mobil. Di sini terdapat mode data tabel supir, titik perintah SQL, select bintang from supir, dan kirimkan set konteks propertinya berdasarkan supir, koma, dan supir titik koma. Di penyewa juga sama, mode data tabel penyewa, perintah SQL, select bintang from penyewa, kirimkan set konteks propertinya berdasarkan penyewa. Di mobil juga model data tabel mobil, titik perintah SQL, select bintang from mobil, kirimkan set kontak propertinya mobil. Ke halaman model data tabel titik CPP, ini terdapat include model data tabel titik H berdasarkan model data tabel titik H yang berada di folder headers. Ada terdapat beberapa yang harus direfactor. Pertama ada set query untuk US string dan database. Yang kedua untuk set query QSL query-nya. Ketiga ada Q varian data untuk model index. Keempat ada Q hands full names. Kelima ada Q invocable untuk perintah SQL-nya yang berada di file main.cpp tadi.
Untuk repeat-nya ada terdapat generated role names ke halaman model data tabel titik H. Setelah direfaktorkan semua yang tadi, maka akan muncul sebuah void seperti ini dengan menambahkan codingan seperti ini. Di codingan set query-nya ada dapat QSQL query model untuk DB dan generate column names-nya. Selanjutnya ada void model data table untuk set query yang kedua tadi dengan memasukkan QSQL query model set query generate column names. Bedanya untuk set query pertama kedua itu di query pertama ada terdapat DB dan di set query kedua tidak ada. Di Q varian data terdapat Q varian value untuk value-nya berdasarkan if rules value QSQL query model datanya dan the else-nya untuk kolom indeks. Di QHAS INT-nya atau roles name-nya untuk melakukan return display. Selanjutnya di void model data table perintah SQL-nya untuk this set query string. Dengan roles names-nya dimasukkan perintah codingan seperti ini m roles name titik klik or int i sama dengan 0 untuk menyimpan record pada path name. Beralih ke folder resource atau file QML. Ini terdapat 5 file QML. Pertama ada main QML, kedua ada pack home, ketiga ada pack mobil, keempat ada pack menyewa, dan kelima ada pack supir. Pack home untuk halaman home, pack menu untuk halaman utamanya yang menyediakan halaman samping dan halaman untuk akses pack home-nya. Yang ketiga ada pack mobil berdasarkan tabel mobil, keempat ada pack penyewa berdasarkan tabel penyewa, dan kelima ada pack supir berdasarkan tabel supir. Di halaman main terdapat import Qt Quick 2.15. Selanjutnya ada Qt Quick Window 2.15 untuk aplikasi Windows. Ketiga ada Qt Control 2.5. Nah, dan terakhir ada Qt Quick Layout 1.3. Di aplikasi Windows saya menggunakan height-nya sebesar 580 dan width-nya 500. Di Visible True, titel QTSR-nya untuk halaman selamat datang. Di Stack View ada load halamannya berdasarkan pack home untuk memanggil halaman home yang ini. Di header-nya terdapat toolbar berdasarkan tombol atas dengan load halamannya seperti ini. Menggunakan on-click if else. Di drawbar-nya ada menu samping untuk halaman sampingnya. Menggunakan parent height-nya dan width-nya parent sebanyak 0,55. Untuk kolomnya terdapat height-nya untuk menu samping, width-nya juga untuk samping, menggunakan item gigabyte atau item dengan ID item kotaknya untuk menu samping dengan height 100, menggunakan grid angle dengan color-nya berwarna orange, dan menggunakan image untuk logo icon .jpg. Di halaman label terdapat teks hello dengan font bold true dan font pixel size 20, color weight X-nya 130 dan Y-nya 40. Ke baris 72 terdapat item delete yaitu untuk data supir. Di sini menggunakan ID item mobil, width-nya untuk menu samping, teksnya berdasarkan data mobil dengan one click load halaman push text mobil yaitu untuk memanggil halaman pack mobil di menu samping. Dan kedua untuk item penyewa atau data penyewa juga untuk memanggil halaman pack penyewa .qml. Terakhir ada item delete untuk supir juga berguna untuk memanggil pack halaman supir .qml. Juga halaman page home, di sini terdapat satu page ID untuk page home-nya dengan label berdasarkan teks, color, font bold-nya true, font pixel size-nya 30, underscore center in parent, dan image untuk halaman home pertama dengan posisi X-nya 200, Y-nya 40,
width-nya 250, height-nya 170. Yang kedua, image untuk data profil saya dengan width 150, height 170, X-nya 60, Y-nya 40. Berdasarkan source file foto saya titik PNG. Dan yang untuk home-nya, source file-nya home.png. Ke halaman page mobil, yaitu halaman project utama saya. Akan Qt Quicks import 2.15, Qt Quicks window untuk window yang ini 2.15 juga, Qt Quicks controlnya 2.5, Qt Quicks layout 1.3 untuk pesan propertinya ada Qt Quicks dialog untuk dialog. Di rectangle saya menggunakan width 700, height-nya 42, terdapat teks untuk ID judul dengan QTXX data mobil, font pixel size 25, color weight, X-nya 250, Y-nya 8. Selanjutnya ada width 640, height-nya 480, visible true, QTXX-nya halaman mobil, property string berfungsi untuk halaman isi pesan validasi, dan dialognya dengan ID MSG validasi. Titel, informasi, angkor parent, angkor center in parent, tanda button, dialog button, box, titik, oke. Teks, UTXR, isi pesan, font boldnya true, font pixel size-nya 13, dan color teksnya red. Ke rectangle yang selanjutnya, ada terdapat ID untuk box 1 dengan X50, Y40, weight berdasarkan form 1, titik weight, kurang 30, height-nya 350, border color blue, radius 80, opacity 0,7. Label untuk ID, saya menggunakan text bar dengan label 1, X-nya 120, Y-nya 30, font true, txt ID, X 210, Y 30, weight-nya 200. Kedua, label untuk nama mobil dengan ID label 2, X-nya label 1, titik X, Y-nya 70, font true juga, menggunakan text bar juga, ID-nya txt nama mobil dengan txt id titik x, y-nya 70, weight-nya 200. 3 ada label untuk jenis mesin dengan id label 3, y-nya 120, x-nya label 1 titik x, juga pakai text field berdasarkan txt jenis mesin, x-nya txt id titik x, y-nya 120, weight-nya 200. Ada label untuk plat dengan ID label 4, juga menggunakan text field. Dan terakhir ada untuk harga sewa, juga menggunakan textpad dengan txt harga sewa. Lanjut ke raw layout. Untuk tombol buton, terdapat buton simpan, ubah, hapus, dan klik. Di buton simpan, terdapat on click untuk peluangan if else untuk pesan validasinya. Di sini apabila menyimpan pesan, apabila menginputkan data namun belum terisi, misalnya di sini ID-nya belum saya isikan tapi langsung saya input, maka akan muncul pesan seperti ini, ID belum diisi. Dan untuk else if-nya juga seperti itu, apabila misalnya saya lanjut lagi, tidak ID-nya saya isikan, tapi nama mobilnya saya isi, maka akan tidak saya isi, maka akan muncul pesan seperti ini, nama mobil belum diisi. Dan seterusnya sampai ke else if yang diduplikasi ini. Dan apabila pada duplikasi ini saya menginputkan data semua, namun ID-nya sudah ada pada data saya, maka akan muncul ID mobil sudah terdaftar dan akan memunculkan nama ID pada isian ID pada data tersebut. Dan di sini ada FTI simpan mobil berdasarkan pada halaman controller.cpp, yaitu simpan mobil yang ini. Berdasarkan tabel yang ada di sini.
Di sini untuk buton simpan berdasarkan txt ID titik teks, txt nama mobil, txt jenis mesin, txt plat, harga, dan harga sewa. Ke buton ubah juga terdapat pesan seperti tadi, ID belum diisi, nama mobil belum diisi, namun bedanya di sini untuk tombol ubah. Di tombol ubah juga sama seperti tadi, yaitu txt ID, nama mobil, jenis mesin, txt plat, dan txt harga sewa. Juga terdapat MSG pesan validasi, cuma hanya untuk harga sewa belum diisi. Jadi untuk buton hapus juga ada hapus mobil, cuma hanya txt ID saja, dan pesannya apabila berhasil menghapus, maka data mobil berhasil dihapus. Di buton klik yaitu untuk membersihkan data inputan berdasarkan txt ID, namun diakhiri dengan klik hanya untuk membersihkan saja, dan apabila berhasil dibersihkan, maka data mobil berhasil dibersihkan. Oke, ke get angle, yaitu untuk tabel view atau tabel grid. Di sini yang harus diubah adalah model dan clip. Clip ini diisikan true, modelnya berdasarkan tabel. Di sini saya karena mobil, maka mobil, dan yang di sini juga dimasukkan mobil. Untuk memasukkan mobil ini berdasarkan pada halaman main.cpp, yaitu pada halaman ini. Pada perintah SQL-nya. Lanjut ke pack halaman penyewa, juga sama seperti halaman mobil tadi sebenarnya, cuma berbeda pada inputan isiannya. Bedanya di halaman di baris dari ID, nama, dan mobil, inputannya ada txt mobil, ada durasi penyewanya, diinputkan pada text spread-nya durasi penyewa juga, dan text spread untuk txt pengemudi. Untuk layout-nya, terdapat buton simpan, ubah, hapus, dan klik juga. Juga sama menggunakan one click untuk pengulangan if else, dan juga terdapat isi pesan untuk apabila inputan data belum diisi, maka akan muncul pesan seperti yang diketikkan ini. Pada FTI duplikasinya di halaman penyewa juga berdasarkan pada controller yang ada di aplikasi ini. Bahkan MSG validasi open berdasarkan txt nama, text, FTI get nama, get yang ada di sini yang telah direfaktorkan tadi, txt mobil berdasarkan get mobil, txt durasi berdasarkan get durasi, txt pengemudi berdasarkan get pengemudi. Untuk tombol simpannya menggunakan txt edit, txt nama, txt mobil, txt durasi, dan txt pengemudi. Di tombol simpannya juga seperti ini, ada txt ID, nama, mobil, durasi, dan pengemudi. Dan apabila berhasil disimpankan, maka akan muncul pesan penyewa berhasil disimpan. Di button ubah juga seperti tadi, apabila belum diinputkan, maka akan muncul pesan belum diisi juga, dan apabila berhasil sudah menginputkan, maka data penyewa berhasil diubah. Untuk hapus juga sama, apabila berhasil, maka isi pesannya data penyewa berhasil dihapus, dan untuk clear-nya juga begitu. Di halaman rectangle untuk data grid-nya, yang diubah hanya ini, clip-nya ditambahkan true, di modelnya akan jadi penyewa, dan di teksnya ini, di header datanya juga diisikan penyewa. Lanjut ke pack supir, juga sama seperti pack sebelumnya, pack mobil dan penyewa. Yang bedanya saja hanya di bagian inputan yang ini, ID, nama, nick, alamat, jaminan. Di kalau layout, buton, simpan, terdapat font block-nya juga true, font klik-nya menggunakan pengulangan if else, berdasarkan txt ID, txt nama, txt nick, txt alamat, dan jaminan. Dan apabila inputan belum diisikan, misalnya ID belum diisi, juga muncul pesan seperti tadi. Isi pesan, ID belum diisi dengan MSG validasi open, txt ID fokus true.
Begitu pula dengan nama, NIK, alamat, dan jaminan. Pada FTI duplikasinya juga sama. Apabila data sudah berisi atau ID-nya sudah berisi namun data berbeda, maka akan muncul ID supir telah terdaftar. Berdasarkan MSG validasi open, txt nama titik teks, get nama, txt nix, get nix, txt alamat, get alamat, dan txt jaminan, get jaminan. Pada tombol butonnya, buton simpannya juga sama, txt id, titik teks, txt nama titik teks, txt nix titik teks, txt alamat titik teks, dan txt jaminan titik teks. Dan apabila berhasil, maka akan muncul di pesan data supir berhasil disimpan. Pada buton ubahnya juga sama, gunakan pulangan else if, namun bedanya pada buton ubahnya, apabila berhasil, data supir juga berhasil diubah. Pada buton hapus, apabila berhasil, maka juga muncul pesan seperti berikut. Data supir berhasil dihapus, dan untuk clear juga sama, data supir berhasil dibersihkan. Untuk halaman tabel PO-nya, yang diubah sama seperti tadi, klipnya dijadikan true, modelnya supir, dan teksnya supir. Lanjut ke proses pendemoan, saya akan menjalankan projectnya. Dan ini adalah halaman home saya dengan foto profil dan halaman home. Dan tulisan selamat datang. Di menu samping terdapat 3 tabel yang tadi, data mobil, data penyewa, dan data supir. Saya akan mendemokan. Misalnya di sini saya memasukkan ID 2, nama mobilnya di sini Civic, jenis mesin Honda, plat, DA, ya, harga sewa, 800.000, dan simpan. Apabila data mobil berhasil disimpan, tinggal diklik OK. Close dulu, baru jalankan kembali. Dan buka kembali, maka akan muncul data tabel yang diinputkan tadi. Dan apabila misalnya di sini saya memasukkan dengan ID 2 sama, namun datanya berbeda, sini saya masukkan data asal, dan saya simpan, maka akan muncul informasi pesannya ID mobil sudah terdaftar dan akan menampilkan data yang sudah diinputkan tadi. Ini misalnya saya melakukan ubah, di sini saya ubah harganya dan ubah data mobil berhasil diubah. Dan tinggal saya close lagi, saya akun ulang, buka kembali, dan datanya sudah. Lanjut ke pengetesan pesan validasi. Misalnya di sini saya memasukkan data kosong dan saya simpan, maka akan muncul pesan ID belum diisi. Dan saya isikan ID 3, namun namanya belum saya simpan juga. Dan akan muncul pesan nama mobil belum diisi. Dan saya masukkan data lagi, misalnya data asal saja. Jenis mesin belum diisi. Saya masukkan data lagi. Plat belum diisi. Saya masukkan lagi. Harga sewa belum diisi. Terakhir, saya simpan, maka data mobil berhasil disimpan. Di close dan dijalankan kembali, maka akan muncul data yang tadi. Ini saya masukkan data yang tadi untuk mencoba hapus data. Dan misalnya saya sini tekan tombol hapus, maka data mobil berhasil dihapus. Dan pilih tombol klik, maka akan membersihkan data inputan yang tadi. Close dan jalankan kembali. Maka data yang nomor 3 tadi sudah hilang. Dan apabila ingin lebih yakin, tinggal dicek di database-nya ada halaman mobil, maka hanya muncul 2 data. Ke tabel selanjutnya yaitu tabel data penyewa. Juga akan saya demokan, misalnya saya menginputkan ID 2 dengan nama aman, mobilnya titik, durasinya 3 hari, pengemudinya 5.
dan saya simpan, maka data penyewa berhasil disimpan. Tinggal diklik, juga data penyewa berhasil dibersihkan, close, jalankan ulang, dan buka data penyewa tadi, maka akan muncul ID nomor 2 yaitu Maman, mobil Civic, durasi 3 hari, dan pengemudi Bima. Lanjut, misalnya saya menginputkan lagi dengan ID namun dengan ID kosong langsung saya simpan saja, maka ID belum diisi. Ya, saya inputkan ID saja, nama belum diisi, saya inputkan nama, belum diisi, saya inputkan mobil, durasi belum diisi, saya inputkan durasi, diisi, saya inputkan pengemudi, data data penyewa berhasil disimpan. Saya close, akun kembali, data penyewa ya, beda, simpan, ID penyewa sudah terdaftar. Akan memunculkan data nomor 3 yang tadi. Untuk melakukan pengubahan, misalnya sini namanya 4, mobil, dan saya tekan button ubah, data penyewa berhasil diubah, tinggal dicek, close dulu, dijalankan kembali, dan data penyewa yang nomor ID 3 tadi sudah berubah menjadi 4 semua. Hapus, data yang tadi, tinggal klik button hapus, data penyewa berhasil dihapus, kan data penyewa berhasil dihapuskan, close lagi, jalankan lagi, dan data penyewa berhasil dihapus. Tabel terakhir yaitu tabel supir. Supir. Ini memasukkan, inputkan data supir sama seperti tadi, masukkan ID 2, nama Maman, nicknya misalnya sembarang saja, alamat Banjarmasin, dan PKB. Simpan, data supir berhasil disimpan, close, dan kembali. Data supir tadi berhasil disimpan dengan ID nomor 2, dengan nama Maman, nicknya 1-9, alamat Banjarmasin, jaminan BPKB. Bisa dicek di database, maka akan muncul data yang sama seperti itu. Untuk mengecek validasi pesan, misalnya sini saya kosongkan ID-nya, data ID belum diisi, kan data nama ID belum diisi, kan nama nick belum diisi, kan nick, alamat belum diisi, alamat, dan belum diisi, kan jaminan, dan simpan. ID supir sudah terdaftar. Ternyata ID nomor 2 sudah ada datanya dengan nama Maman 1-9, alamat Banjarmasin, dan jaminan BPKB. Dan diubah jadi ID 3, simpan terlebih dulu, data supir berhasil disimpan, close, dan kembali. Data bertambah 1, inputkan data yang tadi, diubah jadi 5, supir berhasil diubah, close, kan data supir berubah. Lanjut ke button hapus, saya masuk ID nomor 3, jadi klik hapus, maka data supir berhasil dihapus, klik, supir berhasil dihapuskan, close, dan datanya sudah. Baik, mungkin sampai di sini saja videonya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.